Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihhatil ansab ats-tsabita syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabita secara syariat nggak boleh, secara syariat nggak boleh. Bahkan ini rekomendasi, wajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu, ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang, wa fardul 'uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-atik nasab dengan tes DNA. Annadiyatun fi thubutin nasab, ya, metodologi taklidiyah di dalam menetapkan sebuah nasab, metodologi yang mengikuti metodologi tradisional, gitu loh. Taklidiyah tidak boleh membuat metodologi sendiri, harus mengikuti metodologi yang sudah disepakati oleh para pakar ahli nasab, gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, wathalithuha ajra'atu idariyah, gitu loh. Yang ketiga itu adanya prosedur administratif sekaligus data-data yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, asalibu itsbatin nasab, adanya pengetahuan atau membuktikan seorang itu betul-betul adalah bagian dari kalangan asyraf, gitu misalkan. Artinya apa? Tidak semua pernyataan ulama nasab itu bisa dikatakan itsbat nasab yang kredibel. Tidak semua. Contoh misalkan seperti pernyataan As-Samarkandi dalam kitabnya kan. Ternyata kan beliau tidak melakukan penelitian. Beliau hanya mendapatkan surat. Kemudian isi surat itu dituliskan dalam kitabnya. Gitu. Nah, sementara dalam kitab Usul Ilmin Nasab halaman 76 tadi yang saya sebutkan, fa innal masadir allati yumkinu an nastaqi minha nasabah yajibu an takuna min kutubil ansabil qadimati allati kutibat fi ma qabla al-asril hadis haitsu kana an-nasu aqrabu ila ma'rifati usulihim aw ma'rifatil mutawatir an nasabihim ladaihim wa ladil akharin. Jadi data internal dan eksternal ini harus seiring sejalan, ladaihim wa ladil akharin. Nah, kalau data internal dan eksternalnya ini bertentangan, oh ini tidak bisa. Nanti kena ke dalam kaidah idza idza ikhtalafa nasabani bil wasaid ukhidha bil aqdami sahih. Gitu loh. Kalau ada dua catatan nasab yang bertentangan, maka yang lebih tua yang dianggap benar. Gitu. Aduh, flu teman-teman. Sedangkan kalau yang masih mengacunya pada Adi Asakron itu kan masuk data internal gitu. Yang mana? Kalau yang semua yang masih mengacu kepada karangan Adi Asakron berarti kan masih data internal itu. Iya. Iya, karena sumbernya internal. Gitu loh. Internal. Kalau kembali kepada kaidah yang tadi berarti belum sempurna itu. Belum, batal, bisa dikatakan batal. Belum. Makanya kan keputusan daripada ulama internasional tentang tes DNA itu sudah ada, teman-teman. Sampai bisa tracking di internet. Inda tanazu'il ansab. Ketika terjadi polemik nasab, maka di situ harus menggunakan DNA. Kenapa? Karena kalau nasab yang sudah terisbat itu nggak akan polemik, teman-teman. Bukti bahwasanya Ba'alawi ini belum mendapatkan isbat nasab, ya adanya polemik ini, ya kan? Ini mana ya? Bentar ya, saya lihat dulu nih. Bentar dulu. Mana tadi saya baca-baca tadi ya? Pada dulu teman-teman. Tentang data internal itu harus seimbang dengan eksternal.
Kalau yang Bahasul Masail NU itu gimana Gus tentang masalah DNA itu nggak bisa untuk mengisbat suatu nasab yang jauh, sedangkan untuk bisa Jadi, untuk membatalkan. Mana ada hasil keputusan Bahasul Masail, nggak ada seperti itu. Sampean baca lagi coba. Keputusan Bahasul Masail, iya, sampean coba tracking deh ya di internet tuh kan ya. Apa namanya? Ya sudah mata air. Kalau saya dianggap pintar ngomong sendiri, sampean naik ke sini, ayo kita diskusi gitu loh. Begini. Dalam keputusan Bahasul Masail NU tahun 2006 kalau nggak salah ya di Boyolali itu begini. Betul. Tes DNA itu belum tentu bisa mengilhak nasab seseorang. Tes DNA itu belum tentu bisa mengilhak nasab seseorang. Tapi DNA itu bisa membatalkan ilhak nasab seseorang. Itu isinya. Nggak bicara jauh dekat. Nggak bicara jauh dekat. Oh, berarti jauh dekatnya itu nggak ada ya kata-kata di situ? Nggak ada, nggak ada. Ilhak di situ maksudnya apa itu? Kebenaran atau? Bukan. Ilhak itu adalah menggolongkan orang itu terhadap. Ilhak itu kan hubungan biologis toh. Ketersambungan Ilhak ya, itu secara genetik. Ya. Kenapa kok DNA itu dikatakan oleh hasil Bahasul Masail NU itu belum tentu bisa mengilhak nasab seorang? Karena kan begini, ilhak nasab seorang itu dalam perspektif agama Islam ya itu harus melalui firosah, pernikahan yang sah. Pernikahan. Sah. Walaupun genetiknya itu bersambung, kalau itu anak hasil dari di luar pernikahan, maka tidak diakui oleh agama. Kan begitu? Logis juga, masuk juga di sini. Nah, kemudian kenapa DNA itu bisa membatalkan ilhak nasab? Karena begini, kalau memang itu anak kandungnya, hasil dari pernikahannya, nggak mungkin DNA-nya berbeda. Kan begitu? Dalam perspektif genetik ya itu ya tadi. Iya, gitu loh. Contohnya begini ya, ada seseorang yang dia ini divonis mandul oleh dokter. Ya, divonis mandul oleh dokter. Sehingga dia tidak bisa punya anak gitu ya. Tidak bisa punya anak. Lalu kemudian ya, menurut sebagian kalangan tidak bisa punya anak atau mandul itu kan aib kan bagi sebagian orang kan. Nah, akhirnya mereka untuk menutupi aib itu mereka mengadopsi anak bayi. Kemudian dimasukkan ke dalam catatan sipil keluarganya seperti kakak. Ya kan? Nah, setelah tumbuh dewasa, ya kan? Kemudian orang tua adopsinya ini meninggal. Nah, sehingga berdasarkan catatan sipil tadi, maka si anak adopsi ini kan berhak mewarisi harta kedua orang tua adopsinya kan. Nah, kemudian ada saudara atau keponakan dari orang tua adopsinya yang memprotes itu. Sampai akhirnya masuk ke pengadilan. Gitu loh. Nah, untuk membuktikan ya kan argumentasi daripada saudara atau keponakan dari bapak adopsinya ini bahwasanya si anak adopsi ini bukan anak kandung tapi anak pungut atau anak adopsi, maka dilakukan tes DNA. Kan gitu. Kenapa? Karena berdasarkan catatan sipil itu anak kandung gitu loh. Kan begitu ya, Chef. Nah, ketika hasil DNA-nya kok nggak nyambung dengan orang tua adopsinya, maka benarlah keterangan daripada keluarga orang tua adopsinya bahwasanya anak ini bukan anak kandung tapi anak adopsi, gitu loh. Kan begitu keterangan sederhananya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada istilah itu ya dalam Bahasul Masail itu, dekat atau jauhnya itu nggak ada. Nggak ada. Bahkan di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab itu ada keterangan wa in kana ba'idatan, walaupun jaraknya jauh. Sebab gini Gus, yang jadi alasan mereka itu kan gimana DNA itu bisa untuk menentukan nasab yang udah 1.500 tahun atau udah 1.000 tahun lebih. Yang mereka gaung-gaungkan kan seperti itu. Dan bagi orang yang awam ya pasti iya juga sih gitu kan, pasti kan berpikiran seperti itu.
Nah, ya makanya jangan mengikuti pernyataan orang awam. Gitu loh. Kalau mengikuti pernyataan orang awam, ya demikian. Nah, mana ya kita mukaddimat? Sebentar, tak buka dulu ya, kita mukaddimat ya. Mukaddimat. Nah ini mukaddimat nih. DNA mukaddimat. Tentang DNA nih halaman 179. Nah, al-basmatul wirathiyah DNA G. Nggak tahu saya, kitab apa? Kitab apa? Iya, fatwanya Utsman bin Yahya. Tentang apa? Tentang apa? Fatwa terkait yang mencetus Kigel Cilegon itu diantaranya. Yang menyatakan Ya itu kan sampean bisa beli dalam kitab Minhajul Istiqomah. Beli aja di Shopee kitab Minhajul Istiqomah. Iya, itu maksudnya. Itu sudah lama pembahasannya, teman-teman. Bukan itu masih isinya ori nggak atau sudah di ini nggak? Ya coba beli sampean gitu loh. Nanti kan ada di situ gitu loh, Bang Pelangi. Gitu. Terkait masalah ini kan bergeser di sini, Gus. Tadi saya berdiskusi sama mereka ya. Selama MUI belum mengeluarkan fatwanya terkait masalah polemik ini, kami tetap percaya dengan pemerintah. Gitu. Pemerintah aja pun terkait masalah ini kan MUI itu pemerintah bukan sih? MUI itu pemerintah bukan sih? bukan dia organisasi ormas keagamaan. Lah iya makanya. Ini kembali ke ini teman-teman. Ini teman-teman. Ya, silakan. Ini di halaman 179 ya, GRSF ya. Itu di situ ada keterangan begini. Annal basmatal wirathiyah tu'addu minal qara'inil qawiyah ad-dallati ala idharil haqiqati 'indal istibah. Ya, artinya bahwasanya tes DNA tu'addu minal qara'inil qawiyah itu tergolong sebagai data pendukung yang kuat. Ad-dallati ala idharil haqiqati, yang menunjukkan kepada hakikat kebenaran 'indal istibahi, ketika terjadi kerancuan atau polemik. Sawa'un bitahdidil ansabi, begitu juga di dalam meluruskan silsilah nasab. Nah, kemudian di poin kelima itu, anna nata'ij sulalatil jainiyati aw ma yusamma bitahawwuril jaini hatta law kanat li sulalatin ba'idatin. Ya, bahwasanya kesimpulan daripada tes DNA atau mutasi genetik itu bisa menelusuri hatta law kanat li sulalatin ba'idatin, walaupun silsilah nasab itu ba'idatin, sangat jauh jaraknya. Nah, jelas ya? Itu dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Nasab halaman 179. Itu loh. Jadi yang mengatakan DNA itu haram berdasarkan apa? Dalam bab apa? Gitu loh. Itu yang menulis siapa itu, Gus? Yang Muqaddimah itu? Ya ulama nasab lah.